Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berpikir. Psikologi berkaitan dengan studi tentang proses mental yang mencakup bagaimana orang berpikir, memahami, mengingat, dan belajar. Berpikir merupakan proses psikologis yang paling rumit. Sebagian besar hal di dunia yang diproduksi oleh manusia adalah produk dari kemampuan berpikir dan bernalar. Bahkan untuk memahami, menghargai, atau menggunakan hal-hal yang dikembangkan oleh manusia, seseorang harus menggunakan kekuatan pemikiran dan penalarannya. Begitu pula tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau masyarakat pada umumnya diselesaikan melalui serangkaian upaya yang melibatkan pemikiran dan penalaran. Dengan demikian, kekuatan pemikiran dan penalaran dapat dianggap sebagai alat penting untuk kesejahteraan dan keberadaan yang bermakna dari individu serta masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan berpikir sebagaimana beberapa ahli berikut. Ross misalnya mengungkapkan bahwa berpikir adalah aktivitas mental dalam aspek kognitifnya atau aktivitas mental yang berkaitan dengan aspek psikologis. Sementara Garrett mengungkapkan bahwa berpikir adalah perilaku yang seringkali tersirat dan tersembunyi dan di mana simbol biasanya digunakan. Sedangkan Gilmer mengungkapkan berpikir adalah proses pemecahan masalah di mana kita menggunakan ide atau simbol sebagai pengganti aktivitas terbuka. Mohsin berpendapat berpikir adalah perilaku pemecahan masalah yang implisit. Sedangkan Kolesnik mengungkapkan bahwa berpikir adalah reorganisasi konsep. Yang terakhir, pendapat Woodward mengatakan bahwa berpikir adalah eksplorasi mental untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Dari beberapa definisi di atas, maka berpikir dapat diidentifikasi dengan karakteristiknya sebagai berikut. Berpikir adalah salah satu aspek terpenting dari perilaku kognitif seseorang. Yang kedua, berpikir tergantung pada dua hal, yaitu persepsi dan memori. Berpikir adalah proses mental yang dimulai dengan masalah dan diakhiri dengan solusi. Keempat, berpikir melibatkan try and error, analisis dan sintesis, tinjauan ke masa depan dan ke masa belakang. Yang kelima, berpikir adalah perilaku simbolis. Setiap aktivitas kognitif di mana ide, gambar, atau representasi mental lainnya berfungsi sebagai mediator pemikiran. Misalnya insinyur menggunakan gambar dan simbol untuk merancang rencana bangunan. Yang keenam, berpikir adalah aktivitas kognitif. Sementara yang ketujuh, berpikir selalu diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan. Karakteristik yang kedelapan, berpikir berbeda dari mimpi dan imajinasi. Yang kesembilan, berpikir adalah perilaku pemecahan masalah. Dan yang ke-10, berpikir lebih pada eksplorasi mental daripada eksplorasi motorik. Misalnya, jika seseorang terkunci di suatu ruangan dan kehilangan kunci dan ia mulai mencari kunci di tempat yang berbeda, maka ini menjadi penjelajahan dari motorik. Tetapi jika ia mencoba memikirkan berbagai cara bagaimana dia bisa keluar dari kamar, maka ini menjadi eksplorasi mental atau berpikir. Itu gambaran dari karakteristik berpikir. Kemudian alat berpikir. Dalam proses berpikir, manusia membutuhkan alat yang akan digunakan untuk proses berpikir. Alat-alat tersebut adalah persep, bermakna kesan mental dari sesuatu yang dirasakan oleh indera, dipandang sebagai komponen dasar dalam pembentukan konsep yang disebut persepsi. Jadi persepsi adalah penerimaan dan interpretasi rangsangan indera, terutama didasarkan pada memori. Maka dengan demikian, persepsi adalah bentuk yang dirasakan dari rangsangan eksternal yang datang ke indera. Jadi persepsi juga mengikat sensasi dari semua indera secara keseluruhan. Itu alat yang pertama, percept. Yang kedua, gambar atau objek. Seringkali gambar digunakan sebagai alat berpikir. Gambar-gambar ini dapat berupa gambar pengalaman pribadi dari objek, orang atau adegan yang benar-benar dilihat, didengar, atau dirasakan. Jadi gambaran mental ini melambangkan objek, pengalaman, dan aktivitas aktual. Dalam berpikir, kita biasanya memanipulasi gambar daripada objek, pengalaman, atau aktivitas yang sebenarnya. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam berpikir adalah konsep. Konsep adalah ide, gagasan umum yang merupakan inti dan mewakili karakteristik umum semua objek atau peristiwa. Jadi pembentukan konsep menghemat upaya kita dalam berpikir. Misalnya kita mendengar kata gajah, kita langsung diingatkan tidak hanya tentang sifat dan kualitas gajah sebagai hewan, tapi juga pengalaman dan pemahaman kita sendiri tentang gajah ke dalam kesadaran kita untuk merangsang pemikiran kita pada saat itu. Yang keempat, simbol dan tanda-tanda. Ini mewakili dan sebagai pengganti subjek, pengalaman dan aktivitas aktual kita.
Misalnya, lampu lalu lintas, sinyal kereta api, bel sekolah, slogan, dan lain-lain bermakna ekspresi simbolik. Jadi dengan demikian, simbol dan tanda merangsang dan menghemat pemikiran. Simbol dan tanda memberitahu kita apa yang harus dilakukan atau bagaimana bertindak. Yang kelima, bahasa. Ini berfungsi tidak hanya sebagai tautan untuk komunikasi, tapi juga bertindak sebagai alat untuk berpikir. Itu terdiri dari kata-kata, karena itu menggunakan simbol. Terkadang kita menggunakan gerakan dalam bahasa kita. Ketika seorang mendengar, membaca, atau menulis, ia terdorong untuk berpikir. Jadi bahasa adalah alat yang paling efektif dan dikembangkan untuk proses berpikir. Dengan demikian, membaca dan menulis dokumen dan literatur juga membantu dalam merangsang dan mendorong proses berpikir. Alat untuk berpikir yang keenam adalah fungsi otak. Berpikir pada dasarnya adalah fungsi otak. Otak kita dikatakan sebagai instrumen utama dari proses berpikir. Pengalaman yang dicatat oleh organ indera kita tidak memiliki arti dan karenanya tidak dapat berfungsi sebagai agen perangsang atau alat untuk berpikir kecuali kesan-kesan ini diterima oleh sel-sel otak kita dan diinterpretasikan dengan tepat untuk mendapatkan suatu arti. Gambaran mental dapat disimpan, direkonstruksi atau digunakan hanya pada saat diproses oleh otak. Apa yang terjadi dalam proses berpikir kita hanyalah fungsi atau produk dari aktivitas otak kita. Ini beberapa hal tentang alat berpikir. Kemudian jenis-jenis berpikir. Berpikir sendiri memiliki beragam jenis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis berpikir yang dilakukan oleh manusia. Pertama, berpikir konvergen. Pemikiran konvergen muncul dengan asumsi bahwa ada satu solusi tunggal terbaik untuk masalah apapun dan juga bahwa solusi tersebut dapat dicapai berdasarkan pengetahuan yang ada. Pemikiran konvergen adalah di mana orang itu pandai membawa materi dari berbagai sumber untuk membahas masalah tertentu sedemikian rupa untuk menghasilkan jawaban yang benar. Contoh berpikir konvergen adalah berpikir tentang konsep yang didapat dalam lingkup agama misalnya. Haram. Kenapa ini haram? Maka didatangkan berbagai dalil dari Al-Quran maupun Sunnah maupun ijma, maka disimpulkan bahwa sesuatu itu haram. Yang kedua, berpikir divergen atau berpikir kreatif. Pemikiran divergen dimulai dari pengetahuan yang ada, tetapi berproses ke arah yang berbeda dan tidak dibatasi atau diikat oleh pengetahuan yang ada. Jadi kadang pemikir yang berbeda mungkin mempertanyakan dan meragukan kesempurnaan pengetahuan yang ada. Jadi jenis pemikiran ini dapat mulai dari titik yang sama dan bergerak ke berbagai perspektif. Berpikir divergen juga merupakan pemikiran kreatif. Ini menghasilkan sesuatu yang baru atau berbeda. Ini melibatkan ide yang bekerja dengan baik atau lebih baik dari ide-ide sebelumnya. Jadi dengan demikian, pemikir yang berbeda memiliki pemikiran terbuka. Dia tidak dikendalikan oleh keyakinan bahwa ada satu solusi terbaik untuk masalah apapun atau jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Istilah lain dari berpikir divergen atau berpikir kreatif adalah berpikir lateral. Ini dimunculkan oleh Edward de Bono. Dari dua jenis berpikir tadi, konvergen dan divergen, kita bisa membedakan perbedaan berpikir konvergen dan divergen. Yang pertama, orang yang berpikir konvergen, orang yang tidak kreatif menurut beberapa ahli. Sedangkan berpikir divergen, orang kreatif atau memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian berpikir konvergen menghasilkan jawaban yang benar yang hanya satu, sementara divergen itu menghasilkan berbagai tanggapan. Berpikir konvergen itu terikat dengan stimulus, sementara divergen bebas stimulus. Berpikir konvergen, masalahnya diselesaikan dengan metode yang dikenal atau umum, sementara yang divergen, masalahnya diselesaikan dengan berbagai metode inovatif. Berpikir konvergen kaku, stereotip, dan dioperasikan secara mekanis, sementara berpikir divergen itu baru, eksploratif, dan berani. Kemudian berpikir konvergen itu diukur dengan tes kecerdasan yang mencakup mengingat, pengenalan, dan manipulasi beberapa materi konkret. Sementara berpikir divergen itu diukur dengan tes kreativitas, di mana kebaruan, fleksibilitas, dan originalitas diberi bobot lebih. Yang terakhir, perbedaan berpikir konvergen dan divergen adalah dikenal sebagai penalaran atau pemikiran rasional untuk konvergen, sementara ya divergen dikenal sebagai berpikir kreatif, berpikir imajinatif, atau asli. Jenis berpikir yang lain yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan berpikir dalam proses menilai dan memvalidasi sesuatu yang ada. Ini melibatkan analisis objektif yang tepat, persisten, dan objektif. Menurut Stephen P. Norris, berpikir kritis adalah memutuskan secara rasional apa yang harus atau tidak dipercaya. Sementara itu, Moore dan Parker mendefinisikan berpikir kritis adalah proses pengambilan keputusan yang hati-hati, sengaja untuk menentukan apakah kita harus menerima, menolak, atau menunda penilaian tentang suatu klaim, yang pada gilirannya kita memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Dengan demikian,
demikian, secara umum, pemikiran kritis itu sangat berkaitan dengan akal, kejujuran intelektual, dan pikiran terbuka, yang bertentangan dengan emosi, kemalasan intelektual, dan pikiran tertutup. Seorang yang dikatakan punya karakteristik berpikir kritis dapat ditandai dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan yang terkait dengan apa yang dibahas. Yang kedua, menilai pernyataan dan argumen, dan mampu mengakui kurangnya pemahaman atau informasi. Yang keempat, memiliki rasa penasaran. Yang kelima, tertarik menemukan solusi baru. Yang keenam, mampu dengan jelas menetapkan serangkaian kriteria untuk menganalisis ide. Yang berikutnya berkaitan dengan keinginan untuk memeriksa kepercayaan, asumsi, dan opini, kemudian menimbangnya dengan fakta. Ciri yang berikutnya, mendengarkan dengan cermat orang lain dan mampu memberikan umpan balik. Ciri yang selanjutnya, melihat bahwa berpikir kritis adalah proses seumur hidup dalam penilaian diri. Kemudian menunda penilaian sampai semua fakta telah dikumpulkan dan dipertimbangkan. Yang berikutnya, mencari bukti untuk mendukung asumsi dan kepercayaan. Kemudian dapat menyesuaikan pendapat ketika fakta baru ditemukan. Selanjutnya, memeriksa masalah dengan cermat. Dan yang terakhir, ciri orang yang berpikir kritis adalah mampu menolak informasi yang tidak benar atau tidak relevan. Jenis yang keempat dalam berpikir di sini adalah berpikir reflektif. Menurut Dewey, pemikiran reflektif adalah pertimbangan aktif, gigih, dan hati-hati dari kepercayaan atau bentuk pengetahuan apapun berdasarkan alasan yang mendukungnya dan kesimpulan lebih jauh yang mendekati. Berpikir reflektif biasanya merupakan proses yang lambat, butuh waktu yang cukup lama untuk berupaya menyimpulkan dan menggabungkan dengan merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Berpikir reflektif menurut Dewey adalah bentuk pemikiran yang lebih tinggi. Jadi, berpikir reflektif bertujuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, membutuhkan pengorganisasian kembali semua pengalaman yang relevan dan penemuan cara-cara baru untuk bereaksi terhadap suatu situasi atau menghilangkan hambatan dibandingkan suatu asosiasi pengalaman atau gagasan yang sederhana. Yang ketiga, ada pendekatan kognitif yang berwawasan luas dalam pemikiran reflektif. Yang keempat, dibutuhkan semua fakta yang relevan yang diatur dalam urutan logis ke dalam rangka untuk mencapai solusi dari masalah yang ada. Yang kelima, berpikir reflektif menghubungkan informasi yang kita miliki ke jaringan yang lebih ketat sehingga membantu untuk mengingat masalah dengan lebih baik. Yang berikutnya, berpikir reflektif mengkritik apa yang telah dipelajari dan mencoba mengungkap kelemahan dan kekurangan. Yang terakhir adalah berpikir reflektif meningkatkan pengambilan keputusan yang mengharuskan kita belajar dari keberhasilan dan kegagalan serta katalog mental kita untuk dimanfaatkan di masa depan tentang apa yang telah terjadi dan mengapa. Jadi ada 4 jenis berpikir yang kita kemukakan di sini. Kemudian langkah-langkah dalam berpikir. Menurut Woodward, langkah-langkah dalam berpikir sebagai berikut. Langkah pertama adalah orientasi menuju tujuan. Solusi dari suatu masalah adalah tujuan berpikir. Langkah yang kedua adalah mencari cara-cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan dilanjutkan pada langkah ketiga, mengingat fakta yang diamati sebelumnya. Yang keempat, mengelompokkan fakta-fakta yang ditarik kembali ke dalam pola-pola baru. Dan yang kelima, gerakan bicara atau isyarat batin. Solusinya ditemukan karena sesuai dengan tujuan awal dalam berpikir. Meskipun demikian, ada kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Pemikiran, penalaran, dan perilaku pemecahan masalah, semuanya sebagian besar dipengaruhi oleh set kita, yang merupakan sejenis kebiasaan atau cara kita membiasakan diri kita sendiri dalam memahami situasi tertentu. Dengan demikian, pemikiran kita akan menjadi cacat dan merugikan kita jika tidak didasarkan pada data atau informasi yang benar. Bias, prasangka, dan keyakinan kita terkadang tidak memungkinkan kita untuk berpikir secara logis. Kita membuat kesimpulan yang salah karena prasangka kita sendiri, sehingga cenderung mengabaikan dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang mendukung kesimpulan yang benar. Beberapa kondisi membuat kita mengalami kesalahan dalam berpikir. Ada 4 kondisi. Pertama, pikiran kita rusak karena kita membiarkan diri kita digerakkan oleh emosi kita. Banyak orang yang tidak berpikir jernih dan akurat karena diganggu oleh rasa takut gagal. Kondisi yang kedua, seringkali pemikiran kita menjadi salah karena tidak dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda secara luas. Kondisi yang ketiga, banyak dari pemikiran kita mungkin juga terdistorsi oleh tahayul atau oleh kurangnya informasi yang relevan dengan subjek tersebut. Yang keempat, banyak dari angan-angan kita juga merupakan pemikiran tidak ilmiah. Prasangka kita menyebabkan konflik, rasionalisasi, dan delusi yang juga merupakan pemikiran yang rusak. Lantas, apa implikasi berpikir dalam belajar? Kita ketahui bahwa belajar melibatkan proses berpikir yang intens. Siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir yang tepat untuk memecahkan masalah dalam berbagai materi pelajaran yang disampaikan. Menurut Waters, dalam belajar bisa dilihat penggunaan berpikir secara jelas dalam beberapa proses. Proses pertama, penerimaan informasi.
informasi. Dalam hal ini adalah materi pelajaran, baik dengan membaca, mendengar, menulis, maupun mempraktekkan yang kemudian disimpan dalam memori yang pada gilirannya dikeluarkan ketika dibutuhkan. Proses kedua, menerjemahkan informasi ke dalam bentuk simbol atau dalam bahasa sendiri. Proses yang ketiga, proses interpretasi. Di proses penemuan hubungan antara fakta, generalisasi, definisi, nilai, dan keterampilan. Proses yang keempat, proses aplikasi. Memecahkan masalah dalam belajar, membutuhkan isu, dan pemilihan serta penggunaan generalisasi dan keterampilan yang sesuai. Diaplikasikan dalam proses ini. Proses yang kelima, proses analisis. Pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan sadar dari bagian-bagian dan bentuk berpikir. Yang keenam, proses sintesis. Memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran yang kreatif dan orisinal. Yang ketujuh, proses evaluasi. Membuat penilaian tentang baik atau buruk, benar atau salah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh siswa. Jadi, dalam berbagai proses tersebut di atas, siswa dituntut untuk menggunakan pikirannya dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Masalah yang dihadapi oleh siswa tidak saja berhubungan dengan materi pelajaran, tapi juga berkaitan dengan hubungan sosial dengan guru, teman, dan dengan orang tua. Dalam semua kondisi tersebut membutuhkan proses berpikir, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang siswa. Sampai di sini pembahasan kita tentang berpikir. Sebagai tugas hari ini, cari jurnal yang berkaitan dengan jenis-jenis berpikir. Satu jurnal boleh memilih jenis berpikir yang mana dari 4 berpikir tadi, baik jenis berpikir konvergen, divergen, berpikir kritis, dan berpikir reflektif. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.